Yehuda atau Kitab Yudas pasal 1 ayat 1-25. Yudas, seorang hamba Yeshua HaMasiah dan saudara Yakobus. Kepada mereka yang terpanggil, yang telah dikuduskan dalam Elohim, Bapa, yang dipelihara dalam Yeshua HaMasiah. Rahmat dan damai sejahtera dan kasih, kiranya dilipat gandakan bagimu. Hai yang terkasih, dengan menggunakan segala ketekunan untuk menulis kepadamu berkenaan dengan keselamatan bersama, aku mempunyai keperluan untuk menulis kepada kamu, sambil menasihati agar berjuang demi iman yang pernah disampaikan kepada orang-orang kudus. Karena ada orang-orang tertentu yang menyusup dengan diam-diam, mereka yang sejak dahulu telah terdaftar ke dalam penghakiman ini, yaitu orang-orang fasik yang menyelewengkan anugerah Elohim kita ke arah rangsangan badani, dan yang menyangkal Elohim sendiri, majikan dan Tuhan kita, Yeshua HaMasiah. Namun aku ingin agar kamu mengingat hal ini, yaitu meskipun kamu mengetahui bahwa satu kali Yahweh pernah menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, kali keduanya Dia membinasakan mereka yang tidak percaya. Juga para malaikat, mereka yang tidak menjaga asal-usul mereka sendiri, malah telah meninggalkan kediamannya sendiri. Dia telah menahan mereka dengan belenggu abadi di bawah kekelaman, sampai pada penghakiman pada hari yang besar. Seperti halnya Sodom dan Gomora serta kota-kota di sekitarnya yang gayanya serupa dengannya, yang menyerahkan diri kepada percabulan dan mengumbar kedagingan yang aneh. Mereka dipertontonkan sebagai contoh orang-orang yang menjalani hukuman api yang kekal. Betapa sama seperti itu pula mereka ini, para penghayal yang sesungguhnya mencemarkan tubuh dan menolak pemegang kekuasaan serta menghujat kemuliaan. Namun demikian Mikhael, penghulu malaikat, ketika bertengkar karena berselisih dengan si jahat mengenai mayat Musa, dia tidak berani menimpakan penghakiman berupa hujatan, sebaliknya dia berkata, kiranya Yahweh menghardik engkau. Namun mereka itu sesungguhnya menghujat beberapa hal yang tidak mereka ketahui, sebaliknya hanya memahami beberapa hal secara alami seperti makhluk-makhluk tiada berakal, karena hal-hal inilah mereka binasa. Celaka bagi mereka, karena yang mereka tempuh adalah jalan hidup Kain, dan mereka terjerumus ke dalam kesesatan Bileam mengenai upah, dan mereka binasa di dalam perbantahan Korah. Mereka ini adalah noda dalam perjamuan kasih-Mu karena turut berjamu tanpa rasa malu dengan mengenyangkan diri mereka sendiri. Bagaikan awan yang tidak berair yang dilayangkan oleh angin, bagaikan pohon yang tak berbuah pada musim gugur, yang telah benar-benar mati, yang tercabut seakar-akarnya. Bagaikan gelombang laut yang menghasilkan buih keaiban mereka sendiri. Bagaikan bintang-bintang yang beredar, yang bagi mereka telah disediakan pekatnya kegelapan untuk selamanya. Dan juga kepada mereka ini, Henoh, generasi ketujuh dari Adam, bernubuat sambil mengatakan, lihatlah, Yahweh datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, untuk melakukan penghakiman terhadap semua orang, dan mempersalahkan semua orang fasik dari antara mereka, berkenaan dengan segala perbuatan fasik mereka yang telah mereka lakukan dengan fasik, dan berkenaan dengan segala kekasaran yang telah mereka, orang-orang berdosa yang fasik itu, ucapkan terhadap dia. Mereka ini adalah para penggerutu yang tidak pernah puas, yang berjalan menurut keinginan-keinginannya, bahkan mulut mereka mengucapkan kata-kata congkak seraya mencari muka demi keuntungan. Namun kamu yang terkasih, ingatlah perkataan yang telah dikatakan sebelumnya oleh para rasul Tuhan kita Yeshua HaMasiah. Sebab mereka terus berkata kepadamu, bahwa pada zaman akhir akan ada para pencemooh yang muncul berdasarkan keinginan kefasikan diri mereka sendiri. Mereka ini adalah orang-orang yang jiwani, yang menyebabkan perpecahan, karena tidak memiliki roh. Akan tetapi kamu yang terkasih,
dengan membangun dirimu sendiri di atas imanmu yang paling kudus sambil berdoa di dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu sendiri di dalam kasih Elohim sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yeshua HaMasiah bagi hidup yang kekal. Dan di satu sisi, berikanlah kemurahan kepada mereka yang bimbang. Tetapi di sisi lain, selamatkanlah mereka yang ada dalam ketakutan, dengan merenggutnya dari api, bahkan seraya membenci pakaiannya yang dicemari oleh kedagingan. Dan bagi Dia yang berkuasa untuk memelihara kamu tanpa tersandung, dan menempatkan kamu tanpa celah di hadapan kemuliaan-Nya dengan kegirangan yang besar. Bagi satu-satunya Elohim yang bijaksana, Juru Selamat kita, adalah kemuliaan dan kebesaran, kekuasaan dan otoritas, sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin.